Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Mas. Oke, dengan Mas Ya. Iksan, betul ya? Iya, betul. Oke, Mas Iksan, silakan Mas, boleh dimulai ceritanya Mas. Begini Mas ya. Ini sebenarnya kejadian juga udah mungkin sudah kelewat setahun 2 tahunan, ini hampir 2 tahun ya. Udah agak aman sih maksudnya. Kalau sebelumnya itu dulu ngeri. Ini cerita mengenai tempat pekerjaan saya Mas. Ya, saya kan kerja jaga loket. Ya kayak di parkiran gitulah. Ya itu saya dulunya ini parkiran ini kan belum dibikin loket, itu seperti mungkin kayak kebonan gitu ya Mas ya. Tanah kosong, kebonan, kayak ada lahan yang kosong gitulah. Nah ini setelah dibikin loket, dan saya ini kan istilahnya karyawan yang agak awal gitu kan, yang di ini gitu kan, yang teman-teman saya yang di sini kan setelahnya saya semua. Itu kejadian tuh ngeri-ngeri Mas. Seperti contoh gini, saya kan dulunya kan hobi itu nyanyi di aplikasi Semul itu. Nah itu saya nyanyi collab sama orang. Waktu itu lagunya kalau nggak salah itu yang lagu Jepang tuh loh, apa? Kokoro no Moto ya. Itu setelah lagunya sudah selesai, terus saya nggak dengerin sananya, malah komen katanya yang backing vokal itu suaranya keren ceweknya gitu. Lah saya kan tak kira bercanda Mas. Terus saya dengerin lagi, wih merinding Mas, memang ada yang backing Mas. Ya terus akhirnya mau saya dengerin lagi tuh, rekaman juga sempat hilang lagi, terus muncul lagi, hilang lagi gitu Mas. Terus saya hapus aja sekalian tuh dulu. Terus ada cerita yang paling parah lagi, itu teman saya yang shift pagi sama shift siang kan perempuan Mas, teman saya cewek. Itu pernah suatu ketika pas masuk siang itu delalah itu habis hujan, terus listrik tuh padam Mas. Otomatis dia kan cewek takut Mas, terus akhirnya nyamperin ke loket saya. Ya maksudnya, Mas saya tak kesini aja Mas, di sana peteng gitu kan. Ya padahal juga ada lampu emergensi, tapi kan namanya perempuan takut. Ya saya bilang ya gitu kan. Kita kan akhirnya kumpul jadi satu di dalam loket, tapi posisinya teman saya itu jarak 1 meter, dia persis di pintu loket duduknya, kalau saya di dalamnya. Waktu itu teman saya tuh tiba-tiba dia pakai jilbab Mas. Dia tiba-tiba tuh kayak ada yang narik jilbabnya sampai mau lepas Mas, terus sampai tersungkur gitu. Nah akhirnya teman saya tuh besoknya nggak berangkat kan. Itu saya sempat marah-marah, lu ya ada apa gitu kan, kayak ada yang narik gitu kan. Terus besok-besoknya teman saya tuh sempat sakit-sakitan sampai mungkin setahun, mungkin diberobatin kemana-mana nggak ketemu penyakitnya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sehat saya itu. Terus teman saya lainnya itu tidur sering dilikiti kakinya, ditarik kalau pas jaga malam gitu kan. Terus yes ngeri lah, ditindihin tuh banyak Mas. Nah terus kalau suara-suara bayangan itu jangan diomongin lagi, udah sering kalau itu. Cuman yang kalau untuk nyentuh fisik sekarang hampir 2 tahun ini udah nggak ada. Mungkin ya sekarang saya kan ngomong kalau bisa waktunya sholat saya ngasih masukan teman-teman gitu kan, buat sholat buat ya. Insya Allah tempat kerja itu bisa kayak jadi ada bentengnya gitu kan. Soalnya setahu saya kan dulu sini kan kayak rawa-rawa gitu kan, tanah kosong apa kebonan gitulah, kayak gitulah. Ya sebenarnya banyak Mas, tapi saya agak takut Mas ceritanya. Oke, Mas Iksan, saya agak penasaran dengan apa namanya
Itu tempat kerja 24 jam Mas operasi atau 24 jam Mas 24 operasi, jam, betul. 24 jam operasi. Jadi kalau mall kan bedanya mentok sampai jam 9 jam 10, kalau di sini 24 jam. Kalau yang shift malamnya cowok semua Mas, yang cewek mentok shift 2. 3 shift. Oke. Tapi kalau malam pun Ya. ini ya, maksudnya memang ada aktivitas normal seperti biasa, nggak cuma Iya, nggak cuma ada. kayak dijaga tok gitu nggak ya? Ya kadang kalau nggak ada itu apa kedatangan, nggak ada keberangkatan penumpang, ya itu apa sepi, maksudnya ya kita kayak jaga pos kampling aja Mas. Oke, tapi Iya. sebenarnya itu 24 jam ya beroperasi. 24 jam ya. Oke. Saya sampai mau cerita ya. Yang tadi temen Mas bilang kalau sakit sampai 1 tahun, itu sakitnya seperti apa Mas, kalau boleh diceritain? Ya itu katanya dadanya sesek, terus pernah kayak orang kesurupan, terus pernah kayak pokoknya itu aneh-aneh Mas. Tapi itu pas delala pas nggak satu shift sama saya Mas. Kalau satu shift sama saya, si teman saya perempuan itu setahu saya sehat-sehat aja, paling cuman mengeluh, Mas ini kok sakit gini-gini, buat istighfar saya gitu, buat doa-doa gitu. Saya nyarannya selalu kayak gitu ya. Tapi kalau sama temen yang lain sampai sering dia itu diizinin pulang, sampai dianterin pulang sama mandor saya itu sering pas kesurupan juga itu. Ya itu ngeri Mas. Berarti tapi itu, nggak pas satu shift sama saya. Berarti dia posisinya sakit-sakitan selama 1 tahun itu tetap bekerja gitu ya, tetap bekerja di situ. Iya. Cuma setiap kali kerja pasti ada aja gitu ya, ada aja. Ada yang sakit ya, dan ditambah ke mana-mana itu nggak ketemu penyakitnya katanya. Dan kalau dia bilang katanya pernah datang ke orang pinter, mah katanya ada yang bikin. Saya bilang nggak ada gitu. Bikin siapa gitu. Kamu itu paling halu-halu gitu kan. Saya guyoni gitu supaya dia kan agak semangat gitu kan. Gak kepikiran terus gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang tak lihat sudah sehat sih, nggak pernah itu lagi. Kalau kadang-kadang aja. Mas Iksan di situ udah berapa tahun Mas, kalau boleh tahu? 10 tahun Mas. 10 tahun. Iya. Dan dari awal memang sudah ada gangguan seperti itu ya? Wah, kalau dulu ngeri Mas. Pernah itu teman saya itu tidur sama saya, kan loketnya belum seperti itu yang saya kirimkan tadi ya. Nah itu dulu loketnya masih kayak itu Mas, rumah-rumah kecil tapi dari seng-seng semua Mas. Nah itu dulu kan modelnya depan belakang gitu, bahasa Jawanya kayak ungkur-ungkuran loketnya. Nah kalau sekarang sudah sebelahan kan gitu, dibikinkan yang layak gitu. Nah itu dulu, waktu dulu itu teman saya itu yang sekarang keluar itu pernah katanya itu dililit ular Mas. Tidur di belakang loket kan ada kursi panjang kayak lincah. Itu kayak dililit ular. Habis itu dia kayak namanya orang tidur kayak orang lindurnya itu kayak tangannya itu sedekap dipegang gitu, kakinya juga kayak ditekukkan, dililit-lilit gitu Mas. Tak bangunin Mas, aku merinding itu, nggak bangun-bangun tuh teman saya. Setelah bangun tuh jatuh dari lincah itu lari Mas. Katanya dililit ular itu. Ya dia sadar dalam mimpi apa-apa itu dia tuh kayak posisi tidur seperti itu juga katanya. Terus kalau cuman Amit Nyun Sewu, kalau cuman Mr. P terus kayak Uto itu ya saya pernah lihat semua, cuman ya itu enggak ganggu sih, maksudnya cuman nampakin aja. Mas Iksan, iya itu. Ya. Saya penasaran nih. Mas tadi kan nyeritain tentang karaokean tadi ya. Karaokean. Semul. Ya, itu dulu bisa ya. Itu kan Mas diiringin sama sosok perempuan. Pernah sih ketemu dengan sosok ini? Kalau saya, ya ini cuma tebak-tebakan Mas. Samping loket saya kan ada tandurannya, masih ada pohon-pohonan. Itu saya pernah tengok ke kiri itu ada perempuan duduk di bawah pohon itu, dekat sekali dengan loket, itu pakai baju merah, rambutnya pirang. Saya kira itu penumpang ya Mas ya. Terus saya mau turun dari kursi, mau saya sapa gitu kan, kok sampai jam segini gitu kan Mbak, kok nggak ada yang jemput gitu kan, saya kira gitu. Baru turun kursi, nggak ada Mas.
Terus saya mah merinding, saya kerukupan sarung mas. Itu 1:30 malam mas. Dan itu pun juga saya, iya. Kalau kulitannya kayak londo mas, bening mas, putih mas. Padahal itu gelap loh mas. Posisi kaca loket saya itu kan kayak kaca riben. Dilihat dari luar nggak kelihatan, dari dalam kelihatan. Tuh. Posisi rambutnya seperti apa mas? Kayak nutupin wajahnya gitu mas. Oh, iya. Kayak dia waktu itu tuh kayak lagi nyisir mas. Saya kira orang beneran mas. Pakai bajunya merah bagus gitu mas, maksudnya. Merah ya bajunya. Iya, daster. Ya, tapi duduknya itu kayak kakinya kayak bukan sila ya, tapi kayak kakinya di tekuk gini, kayak orang gimana? Dodok mas. Ya, kayak orang dodok kakinya ditekuk sedada gitu kan. Terus rambutnya ngelewer gitu mas. Saya kira orang beneran mas. Ya, waktu Mas Ihsan tadi berkaraoke, tempatnya juga sama di situ. Ya. Sama, betul di loket yang buat keluar mobil itu. Yang dilihatin juga yang pas di situ. Wah. Saya tebak-tebakan aja. Itu lihat dulu atau muncul di karaoke dulu mas? Muncul di karaoke dulu mas. Jadi pas saya karaokean dulu itu tempo beberapa saat ya, mungkin seminggu atau nggak sampai sebulan lah. Sumpah ini saya mulai merinding disco lagi. Ini mas cerita dari loket juga ya, pas lagi iya ini saya kerja mas, saya sip ini mas. Saya duduk di bawah pohon ini mas. Kalau cerita lain dari penumpang misal mas, ada nggak? Maksudnya penumpang yang ngerasa dijailin gitu atau? Oh ada mas, ada. Itu di ruang VIP-nya di dalam yang buat kedatangan langsung. Itu penumpang katanya itu ada orang jalan di lantai. Nanti suatu saat saya kirimin fotonya yang di VIP ya. Boleh. Iya, itu apa katanya ada orang jalan di atas tuh, orangnya yang lihat tuh dari bawah. Terus setelah dia orang yang jalan itu turun mas, mau turun, itu orangnya penumpangnya itu yang mau naik itu gak jadi naik mas. Kayak orang semaput mas, jadi gelibak-gelibak semaput mas. Tuh lihat orang pakai baju hitam semua, kayak baju, katanya sih bilangnya kayak baju orang, maaf saya nyebut suku ya, kayak orang Madura gitu, tapi nggak ada kepalanya. Ya, nggak ada kepalanya. Nah, ini mas. Dan itu zaman dulu sih masnya udah mungkin 4-5 tahun itu cerita itu. Itu penumpangnya itu sempat semaput, pingsan, lama banget disadari sama petugas-petugas itu. Terus teman saya security pernah tidur di VIP itu, padahal sudah tidur mas, terus dicekek, kayak orang ditindihin dicekek gitu loh mas, tindihin gitu loh. Setelah dia bisa melek mas, itu Mr. P mas, mukanya hancur mas, yang ini. Untung teman saya itu juga sering pengajian dan lain, sering ikut acara-acara pengajian dan lain-lain, jadi dia ya mungkin udah ada benteng atau gimana, tapi ya takut wajar tuh sampai mandi keringet mas. Lari-lari juga bener. Kalau yang di dalam itu ngeri lagi mas, itu banyak cerita sebenarnya. Mr. P yang di atas sama yang di bawah itu sendiri-sendiri. Yang di bawah yang di kamar mandi itu pernah nengokin orang cleaningnya juga itu. Katanya itu padahal itu sampingnya toiletnya kamar mandi itu musola. Nah, itu. Kadang orang tuh ya. Tadi mas bilang Mr. P yang muncul itu sendiri-sendiri. Emang? Iya. Maksudnya tingkat, ruangannya tingkat. Iya, tapi tadi kan mas bilang sendiri-sendiri itu artinya kan, bayangan saya adalah iya. Sosok yang muncul itu memang walaupun sama-sama iya, pocong iya, gitu betul, ya, tapi ya. beda gitu, kayak misal yang satunya bajunya beda ya. Mas, katanya teman-teman yang pernah dilihatin. Sosoknya juga itu tinggi pendeknya beda. Katanya beda pokoknya sama yang di toilet beda gitu. Bilangnya teman-teman. Jadi banyak ya mas sebenarnya di situ ya. Wah ngeri. Seberapa luas sih mas? Terus kalau tempat kerja mas, kalau boleh tahu? Wah luas mas. Mungkin sekitaran 3 hektar mungkin ya.
kan ada lapangan parkirnya juga. Yang paling makan tempat kan lapangan parkirnya. Terus ruangan VIP, ruangan buat pedagang-pedagang PKL gitu. Terus ruangan buat nunggu penumpang gitu kan. Ya luas banget Mas. Oke. Terminal lah ini. Anggapnya kayak terminal gitu ya. Iya. Cuman identitas kita rahasiakan ya. Iya, betul. Iya. Iya. Oke. Ya. Doni barangkali atau langsung ke Mas? Ngomongin yang tadi yang di dalam Mas. Iya. Yang Mr. P. Iya. Ada pernah nggak sih kasus yang berkaitan dengan Mr. P ini? Maksudnya dalam artian dia suka di tempat basah nggak sih Mas? Atau gimana? Iya betul Mas, merinding Mas saya Mas. Akan bilang gitu. Iya. Serius Mas? Itu serius Mas. Itu kan adik saya yang keluar itu kan dulu kan sempat saya masukin kerja di situ jadi cleaning service-nya. Nah itu juga pernah ditengokin tuh pas lagi mau ambil air ngepel gitu. Terus handphone katanya dicas nggak ada, dimatiin Mas handphonenya. Maksudnya posisi off itu bisa nyala sendiri kayak ada telepon masuk. Nah itu ada cerita seperti itu. Oke, cukup. Terus iya. Banyak terlalu Mas Bo aja mungkin ya. J. Ya, ini nun sewu buat Mas Ihsan ya, Mas Ihsan. Iya. Ini enggak tahu kenapa saya menggambar sesuatu yang mungkin di sini saya menggambarkan dua visualisasi di sini. Ya, ini yang di loket saya. Yang di... Kalau bahasa saya lebih condong ke satu tempat di mana itu kalau kita menghadap lokasi ya. Kalau saya bayangkan itu kan ada dua pintu nun sewu. Berarti kalau pintu berarti kita contoh pintu masuk pertama gitu ya, saya anggap gitu ya. Betul. Terus ya, kemudian, itu yang belum saya fotoin itu. Ya. Itu kalau kita menghadap lokasi nun sewu, kita berdiri setelah masuk terus kita menghadap ke lokasinya karena saya bayangkan itu kan bentuknya memanjang, jadinya di sebelah kiri paling pojok. Nggak tahu kenapa apakah di situ di situ saya bayangkan di situ ada satu kotaan besar, nggak tahu itu kontainer tempat sampah atau kontainer atau apa iya Mas, aduh merinding lagi Mas. Ya, itu yang belum saya ceritain Mas. Ya. Jadinya di situ. Terus kemudian di sini ada dua visualisasi segambar. Satu memang ini mungkin kalau awamnya disebut Mr. Jinun Sewu. Jadinya memang dia dengan apa namanya ini hidung yang sangat besar. Cuma di sini memang dia punya taring Nun Sewu. Itu. Bob Rene Bob. Ya. Terus yang kedua ada seorang cewek dengan rambut sebahu panjang lagi sedikit ya. Oh iya. Seperti itu cuma Nun Sewu gambaran yang saya visual di sini Nun Sewu di sebelah kirinya mukanya rusak. Cuma di sini Nun Sewu. Ini Nun Sewu sekali. Nggak tahu kenapa ini kok ada hubungannya dengan seorang perempuan yang Nun Sewu mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan diri di kereta api Nun Sewu. Aduh Mas, merinding banget Mas. Ini Nun Sewu karena di sini memang antara tempat kerja dengan apa yang tadi saya ceritakan mungkin ini ya beda ya Mas ya, beda jurusan ya saya seperti itu. Cuma di sini ini saya soalnya memang maaf Mas saya potong ya Mas, tempat kerja saya itu jarak mungkin 500 meter itu ada rel kereta api. Betul. Iya Mas. Jadinya Nun Sewu Mas Ihsan di sini. Iya. Kalau bahasa saya dia itu mengakhiri hidupnya dengan itu. Yang perempuan itu. Iya, seperti itu. Dan dia saat itu Nun Sewu di bayangan saya dia memakai headset Nun Sewu. Cuma di sini saya nggak gambarkan seperti itu. Terus kemudian Nun Sewu, apakah ada cerita pada kalau bahasa di lingkungan jenengan
sering ada benda-benda yang jatuh kayak berdebam itu. Oh betul itu teman-teman sering bilang itu ya. Tung terus kayak duer gitu. Padahal tuh nggak ada apa ini pohon ketepeng itu kan nggak, buahnya paling kecil, kalau jatuh ya suaranya kayak gitulah. Terus pernah ada satu kejadian di mana nggak tahu kenapa kok bayangan saya itu apa ya, kayak trailer atau apa ya, truk panjang trailer gitu ya. Banyak di sini banyak ya. Nun Sewu. Truk itu Nun Sewu, dia hidup sendiri. Lampunya nggak tahu kenapa biasa. Ada cerita nggak Nun Sewu, Mas? Kalau itu security ya, dulu security itu ya seingat saya, teman saya security itu pas jaga ya bilang gitu kan, truk apa trailer itu kan nggak boleh parkir sembarangan gitu kan. Jadi tugasnya security untuk ngasih tahu sopirnya, suruh istilahnya jalan gitu, maksudnya supaya nggak bikin macet gitu kan. Ya itu suatu ketika itu pernah itu suatu truk itu dikira ada sopirnya gitu, mesinnya itu hidup gitu, terus ditingui, duduk pintunya itu nggak dibuka sendiri sama security-nya, nggak ada orang di dalam trailer apa truknya itu. Nah itu terus akhirnya ya pikirannya sopirnya ini tadi lupa matiin mesin gitu, terus ditinggal cari sopirnya gitu kan. Tapi ya pikirannya cuman biasa aja itu Mas Bu. Yang teman saya security itu malam itu jadinya malam. Ya kalau bahasa saya memang di tempat panjenengan nggak tahu kenapa di sini saya lebih tertarik di tumpukan-tumpukan ya. Kalau bahasa tumpukan besi, jadi mungkin itu kontainer atau apa ya, kotakan-kotakan besar itu di sebelah kiri ya Pak, kalau boleh saya bayangkan. Terus kemudian Nun Sewu, nggak tahu kenapa tiba-tiba bayangan saya itu adalah toilet umum Mas Iksan Nun Sewu. Pernah ada cerita apa di toilet umum Nun Sewu? Banyak Mas Bu. Ya contoh tadi kayak Mr. P itu, terus infonya adik saya yang kerja di cleaning yang sudah resign itu, dulu dicas posisi off, bisa nyala, ada telepon masuk. Tapi setelah disamperin infonya mati lagi. Jadi kalau ada telepon masuk itu kan nada deringnya kita inget lah. Ya gitu kan, maksudnya kalau nada dering kita di style ini kan gitu. Ya jadi kalau boleh saya berkomentar di sini, memang di sana itu ini ya Mas ya, kalau bahasa saya frekuensinya tuh raw, frekuensinya campuran kalau bahasa saya seperti campuran itu. Ya di samping itu juga enggak tahu kenapa ada satu saat itu ada juga untuk menaruh beberapa Nun Sewu sangat beberapa mayat, enggak tahu itu mayat apa saya enggak tahu, dan itu yang dibawa dari suatu tempat terus kemudian ditata, enggak tahu itu apakah ada hubungannya apa, cuma di bayangan saya seperti itu Mas. Sempat terus kemudian terus kemudian dibawa pergi gitu loh, kalau bahasa saya seperti itu. Apa korban-korban yang dari apa itu kayak bencana alam terus dinaikin kapal gitu ya? Iya, kayak kalau bahasa saya di bayangan saya di kantong-kantong mayat ya, kalau bahasa saya seperti itu. Kalau itu saya nggak dengar Mas. Oke. Mungkin seperti itu Mas Iksan, dan ini sudah saya gambarkan untuk dua sosok yang paling kuat. Sebenarnya sih ya ini bukan saya nakutin enggak ya Mas ya. Range-nya itu di daerah sekitar jenengan Mas Nun Sewu. Justru yang range-nya dalam arti lingkarannya itu sebenarnya tidak jauh dari jenengan Nun Sewu. Betul. Loket. Iya. Dan itu juga mungkin Nun Sewu jika tidak ada orang pun juga kadang jenengan itu mencium bau-bauan ya kalau bahasa saya. Itu sering. Ya itu sering juga. Apa Mas Iksan? Ya, bau bangkai, bau itu sering tuh. Anyir, terus kayak bau orang rokok nggak umum lah pokoknya, rokok siong mungkin mau. Makanya ini barusan kalau bau rokok ini teman saya bilang. Ya, padahal kita rokoknya itu nggak kayak gitu. Oke. Iya. Ya, mungkin seperti itu Mas Doni. Saya boleh nambahin nggak Mas Bu? Ya. Sedikit. Yang saya maksud ini mengenai teman saya yang kerja di loket sama saya yang perempuan itu.
kok gara-gara kejadian sampai ditarik kerudungnya itu sampai mau tersungkur itu kok dia sampai kayak gitu ya? Kok bisa sampai bikin sakit teman saya, bisa bikin kayak gitu loh. Saya dulu ngeri kan maksudnya. Ya memang di sini itu bener-bener apakah gara-gara sosok itu apa mungkin teman saya halu apa gimana gitu kan? Kalau bahasa saya gini Mas Nun Sewu, memang seperti itu adanya. Tapi yang kedua ada sesuatu hal yang tidak bisa saya jelaskan Nun Sewu. Itu ada hubungan dengan pribadi Nun Sewu. Seperti itu. Pribadi teman saya. Iya Nun Sewu. Oh iya. Karena dia juga nggak tahu kenapa pada waktu Mas Iksan tadi cerita, bayangan saya dia sudah ada mindset ketakutan untuk dirinya sendiri. Iya. Nun Sewu. Bukan berarti takut karena tempat itu gelap atau tempat itu angker yuk diantar, enggak. Tapi kalau bahasa saya adalah istilahnya takut. Kayak mancing ya malah dia itu, mancing frekuensinya si. Kalau bahasa saya seperti itu. Dia dalam dirinya sendiri ada seperti itu. Mungkin seperti itu. Mas Taufik, Mas Dun. Mas Bu terima kasih banyak untuk tanggapannya dan Mas Iksan. Ya Iksan. Ya. Terima kasih udah bercerita dan kita ucapkan selamat. Amin. Selamat bekerja ya. Sih sampai jam berapa Mas? Sampai jam 6 nanti Mas. Mudah-mudahan ya. Semoga ada penampakan. Ada penampakan ya Mas ya. Sebenarnya saya mau nambahin lagi tapi takut waktunya nyanda apa enggak ini. Soalnya baru inget gitu. Baru inget. Next time. Ya ini yang untuk saya sendiri ya. Tapi kayaknya yang suka sama Mas yang perempuan ya mungkin ya. Aduh, masa. Kapan-kapan lagi nanti karaoke bareng Mas. Itu sampai bikin HP saya rusak Mas. Itu juga ya Mas. Ini yang mau saya ceritakan itu. Tapi besoknya bisa sembuh sendiri ya ibunya. Oke, next time kali ya karena yang penasaran ya suaranya Mbaknya. Aduh. Udah. Ya. Oke, next suaranya keren pokoknya. Karena kebetulan juga kerabat Imelda yang kayaknya dari tadi beberapa kali mencoba join juga banyak ya Don ya. Oke ya. Makasih Mas Iksan, kapan-kapan lagi gabung lagi ya. Terima kasih banget ya, selamat malam. Ya, selamat malam.